Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Iman Hartono. Kali ini kita akan membahas tentang genealogi politik. Saya akan masuk pada tema yang yang sedang aktual terkait dengan Capres atau Pilpres 2024. Ya, di mana kita tahu bahwa hari ini setidaknya sudah muncul 3 nama baca pres. Ada Pak Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat. Kemudian ada Pak Ganjar Pranowo yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan dan mungkin koalisinya akan bertambah dengan P3, Partai Persatuan Pembangunan. Ada nama Pak Prabowo Subianto yang di-endorse atau diusung oleh Partai Gerindra dan koalisi 5 partainya minus P3 yang mungkin akan ke Pak Ganjar itu, yaitu Partai Golkar, Partai PKB, Partai Amanat Nasional. Kita tahu bahwa dalam Pilpres mendatang yang hari ini belum jelas adalah siapa cawapres, siapa bakal calon wakil presiden. Ya. Namun yang menarik, dari semua nama yang beredar, nama-nama yang akan atau digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden, semuanya merujuk atau dihubung-hubungkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Ya, ada banyak nama yang beredar dari kader-kader Nahdlatul Ulama, baik yang non NU. Nah, kita akan membahas seperti apa sih kekuasaan terbentuk dan bagaimana kemungkinan aliansi strategis yang dibangun oleh PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama untuk Indonesia 2024 dalam perspektif genealogi politik, dalam perspektif metode yang diperkenalkan oleh Michel Foucault ini. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke materi, silakan subscribe, tekan tanda lonceng dan di-share ke teman-teman atau handai tolan. Kita masuk pada pembahasan kita tentang aliansi strategis antara nasionalis dan Islam, atau dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama sebenarnya. Baik, ya seperti kita tahu bahwa PDI Perjuangan sudah resmi mengusung Pak Ganjar Pranowo, kader PDI Perjuangan sendiri, saat ini Gubernur Jawa Tengah, sebagai bakal calon presiden. Pertanyaannya adalah siapa bakal cawapres yang akan dipilih? Ya. Partai Persatuan Pembangunan sudah dalam tanda kutip mengajukan proposal untuk bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan dengan mengusung nama Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres. Ya. PDI P3 atau Partai Persatuan Pembangunan ini adalah partai yang turut dibangun oleh kiai-kiai dari Nahdlatul Ulama. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai fusi yang di dalamnya ada NU yang waktu itu masih sebagai sebuah partai tahun 73. Ya. Nah, meskipun Pak Sandi sendiri bukan kader Nahdlatul Ulama, tapi kemudian jelujurnya melalui partai pengusungnya, yaitu Partai P3. Ya. Kemudian ada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita. Beliau adalah kader dari Banser.
Barisan Serbaguna NU. Ya, ini adalah organisasi under bawah Nahdlatul Ulama. Kemudian ada muncul nama-nama yang berasal dari orang dalam NU sendiri gitu. Meskipun pada Pilpres lalu Pak Mahfud Pak Mahfud MD yang kala itu sudah digadang-gadang menjadi cawapresnya Pak Jokowi, tiba-tiba dideklar oleh PBNU bukan sebagai orang NU gitu. Tapi iya kita tahu bahwa beliau adalah NU kultural katakanlah gitu, bukan, walaupun tidak pernah di struktural. Kemudian ada nama Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Ini saya pikir menjadi kandidat yang paling kuat. Gubernur Jawa Timur ini memiliki mesin politik, jaringan politik yang kuat di Jawa Timur. Dan Jawa Timur adalah salah satu kunci utama kemenangan dalam Pilpres. Kemudian ada Ibu Yeni Wahid. Ya, beliau adalah putri dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid almarhum atau Gus Dur, presiden kita. Ya. Kemudian ada nama Caimin. Caimin adalah ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ya, Muhaimin Iskandar yang juga keponakan dari Gus Dur, sepupunya Mbak Yeni berarti. Kemudian ada Kiai Haji Agil Siraj, mantan Ketua Umum PBNU, dan Ketua Umum PBNU sendiri Gus Yahya atau Kiai Haji Yahya Stakuf juga digadang-gadang menjadi nama yang akan disodorkan dalam bagi siapapun, partai manapun yang akan meminta kader NU untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Bahkan PBNU sudah memberikan syarat tertentu bagi partai yang ingin menjadikan kader PBNU sebagai bakal calon wakil presidennya gitu. Ya. Kenapa saya meng-highlight Pak Ganjar atau PDI? Karena bagi saya penting untuk melihat aliansi antara nasionalis dan Islam dalam hal ini diwakili oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa kemudian nasionalis diwakili oleh PDI? Nah ini kita akan melihat dalam perspektif, dalam metodenya Michel Foucault tadi, yaitu genealogi politik. Oke, apa sih genealogi politik? Oke, genealogi politik adalah sebuah pendekatan kritis dalam ilmu politik yang menelusuri sejarah politik satu negara atau masyarakat dalam rangka mengungkap kekuasaan dan dominasi yang melekat di dalamnya. Ya. Jadi bagaimana kekuasaan itu terbentuk hari ini, kita bisa menelusuri jujurnya melalui pendekatan sejarah, melalui narasi-narasi yang terbentuk, melalui relasi sosial di masyarakat yang kemudian menyusun atau membentuk kekuasaan itu sendiri, bagaimana hubungan kekuasaan dan pengetahuan dan kekuasaan, dan bagaimana subjek dan objek dalam sebuah masyarakat kemudian menyatu membentuk sebuah kekuasaan itu sendiri. Jadi pendekatan genealogi politik berfokus atau memfokuskan pada proses pembentukan sistem politik, tata kelola, dan hierarki kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial. Nah, Michel Foucault menjelaskan tentang genealogi politik pada beberapa bukunya. Yang pertama The Birth of Biopolitics, Lectures at the Collège de France. Ya, itu meskipun dalam buku ini istilah genealogi politik belum muncul, baru muncul di buku Discipline and Punish, The Birth of the Present. Nah itu genealogi politik istilah itu baru muncul di buku itu. Kemudian ada The History of Sexuality. Ya, itu adalah buku-buku referensi penting dalam kajian genealogi politik. Selain ada beberapa buku lainnya yang saya tidak hafal. Oke, sebuah metode tentu punya konsep dasar. Ya, kita akan melihat konsep dasar yang pertama adalah tentang kekuasaan itu sendiri. Bagaimana sebuah kekuasaan terbentuk oleh relasi sosial di tengah masyarakat. Dalam
praktek-praktek sosial keseharian itu sendiri. Jadi, bukan pada institusi tertentu atau individu tertentu, tapi ditemukan pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks negara, kekuasaan terbentuk melalui kontestasi pilpres gitu, yang diwakili oleh partai politik yang melibatkan masyarakat. Masyarakat di sini, ya dia terlibat sebagai individu yang masuk dalam praktik kekuasaan di partai politik itu sendiri, maupun sebagai konstituen pemilih gitu, dalam pilpres, pileg atau pilgub, pilbub gitu. Nah, kontestasi politik itulah kemudian kan yang menghasilkan sebuah kekuasaan yang diakui oleh undang-undang gitu, ya, baik secara de facto maupun de jure, karena itu adalah sebuah amanat dari undang-undang yang mengharuskan sistem politik dibangun melalui sistem kekuasaan melalui pemilu. Ya, konsep dasar pertama tentang genealogi politik adalah bicara tentang kekuasaan. Yang kedua adalah bicara tentang pengetahuan dan kebenaran. Hubungan pengetahuan dan kebenaran. Knowledge is power, kata Foucault. Ya, bagaimana kebenaran sangat berperan dalam mendukung atau menguatkan kekuasaan dan dominasi kekuasaan dalam mengatur perilaku manusia. Contoh kasus COVID-19. Ya, bagaimana WHO kemudian mengatur seluruh dunia, mengatur seluruh umat manusia untuk berperilaku. Bagaimana caranya berhubungan, relasi sosial individu ke individu. Mengatur jarak, mengenakan masker, mencuci tangan dan sebagainya, itu adalah perilaku-perilaku yang dibuat atau muncul akibat adanya kekuasaan atas pengetahuan terhadap apa yang disebut COVID-19 itu, gitu. Yang di dalamnya kemudian implikasinya pada ya kekuasaan, tidak hanya kekuasaan politik tapi juga kekuasaan ekonomi gitu. Dampak ekonominya kan banyak di situ. Tiba-tiba masker jadi laku, tiba-tiba hand sanitizer dicari orang, tiba-tiba vitamin C langka di pasaran karena orang banyak mencari, membelinya dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan manusia atas menjadi poin penting hari ini dalam membangun sebuah kuasa. Gitu. Oke, kemudian ada pembelahan subjek dan objek. Ya, Foucault menolak pembelahan ini. Bagi dia adalah kekuasaan dihasilkan melalui di seluruh lapisan masyarakat tadi, gitu. Antara subjek yang berkuasa dan objek yang dikuasai itu, mereka berkelindan dalam membentuk sebuah kekuasaan. Ya, jadi contohnya balik lagi pada kasus kesehatan, umpamanya pada COVID-19, itu kan kita bisa melihat bagaimana tadi pengetahuan dan ilmu pengetahuan tadi digunakan sebagai alat untuk menghasilkan kekuasaan dan mengatur perilaku individu. Ya. Atau contoh lainnya adalah pengetahuan medis misalnya, digunakan untuk memperkuat otoritas dokter dan mempengaruhi individu dalam cara mengatasi atau merawat kesehatannya gitu. Sehingga individu tersebut menjadi objek yang dikuasai dalam hubungannya pada praktek kekuasaan dalam otoritas kedokteran. Gitu. Kan kita kalau ke dokter nggak ada debat. Gitu. Begitu kita diperiksa, dinyatakan penyakitnya, dikasih resep, kemudian kita beli obatnya, nggak ada perdebatan dari pasien mendebat diagnosis dari dokternya. Paling-paling kalau kemudian kita merasa tidak cocok, kita cari second opinion pada dokter lainnya gitu. Nah, ini bagian dari apa yang dimaksudkan Foucault bahwa tidak ada pembelahan antara subjek dan objek. Oke, berikutnya adalah tentang konstruksi sejarah. Ya, narasi sejarah sebagaimana Foucault nyatakan menunjukkan bagaimana sejarah tidak hanya mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi masa lalu, tetapi juga dibentuk oleh kekuasaan dan pengetahuan masa kini tentang masa lalu itu. Kalau kita bicara tentang peristiwa G30S gitu, pada narasi sejarah Orde Baru, pelaku utamanya adalah atau penjahatnya adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Tapi
pengetahuan hari ini memberikan perspektif yang berbeda gitu. Keterbukaan informasi, ya, akses pengetahuan terhadap sumber-sumber sejarah, membuat konstruksi sejarah terhadap peristiwa gerakan 30 September berbeda dengan narasi yang disampaikan oleh kekuasaan Orde Baru saat itu. Ini ya, tadi empat konsep dasar dalam perbincangan mengenai genealogi politik. Yang pertama tentang kekuasaan, yang kedua tentang tidak adanya pembelahan subjek dan objek, gitu kan. Yang berikutnya tentang pengetahuan dan kebenaran, yang keempat adalah tentang konstruksi sejarah, gitu. Nah, oke, kita akan masuk pada konteks kekinian, bagaimana PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama dalam membangun relasi kekuasaan. Balik lagi, kenapa PDI Perjuangan dan kenapa NU? Saya sedang membincangkan sebenarnya tentang nasionalisme dan Islam. PDI Perjuangan hari ini suka tidak suka dinarasikan sebagai pewaris dari kelompok nasionalisnya Bung Karno. Ya. Sedangkan NU mewakili Islam, karena sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU mempunyai banyak klasifikasi untuk menjadi mewakili Islam dalam hal ini di Indonesia, gitu. Representasi dari umat Islam di Indonesia. Kalau bicara tentang PDI Perjuangan, kita akan merujuk pada Partai Nasionalis Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Ya. Nah, bicara tentang relasi politik PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama, kita akan membincangkan, setidaknya saya melihat 4 hal. Ya. Relasi itu terbentuk melalui 4 hal ini. Yang pertama adalah pertanyaan Bung Karno sebenarnya kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan Wahab Hasbuloh tentang hukum mencintai tanah air. Karena Bung Karno paham, gitu. Bung Karno sadar bahwa Indonesia ini mayoritas adalah Muslim, dan banyak Muslim yang gamang ketika dia bicara nasionalisme, kemudian dia memiliki keyakinan, keimanan sendiri. Apakah kemudian nasionalisme itu berbenturan dengan keyakinan keimanannya? Inilah yang perlu diketahui oleh publik. Bung Karno mencari rujukan dari referensi dari tokoh Islam yang representatif, dalam hal ini Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dan tokoh Nahdlatul Ulama, gitu. Apa sih perspektif Islam tentang nasionalisme? Bagaimana hukum mencintai tanah air? Dijawab bahwa hubul watan minal iman, gitu. Ya, mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Dan statement ini menjadi sangat penting dalam kemudian mengekskalasi gerakan pemuda di Jawa Timur, santri-santri di Jawa Timur untuk terlibat dalam pertempuran 10 November di Surabaya, gitu, yang kemudian menjadi Hari Pahlawan itu. Ya. Hubul watul minal iman kemudian menjadi landasan dari hubungan-hubungan, relasi-relasi berikutnya antara nasionalis dan Islam. Dalam hal ini adalah antara PNI. PNI adalah Partai Nasionalis Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno tahun 27. Nah, visi kebangsaan antara nasionalismenya Bung Karno dengan visi kebangsaannya Nahdlatul Ulama ternyata ketemu, gitu. Mereka sama-sama menolak federalisme. Mereka memilih kesatuan sebagai sebuah konsep yang harus dikembangkan, harus dijaga
di tengah narasi kebinekaan yang ada di Indonesia. Gitu. Istilah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati kan muncul dari belakangan dari Kiai NU gitu. Nah, PDI Perjuangan, ya, meskipun banyak orang kemudian ada sebagian orang menyaksikan atau menolak klaim bahwa PDI Perjuangan adalah pemegang bendera, pewaris bendera dari Partai Nasional Indonesia, tapi kita bisa telusuri jujurnya. Ya, oke, sebelum masuk ke sana, kita masuk ke praktik politik yang dilakukan oleh PNI dan NU sebagai partai. Awalnya NU ini kan masuk dalam organisasi besar, partai besar yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau PNI, Masyumi. Tapi kemudian NU merasa perannya di Masyumi tidak maksimal, kemudian dia keluar dan mendirikan Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU. Dan ternyata langkah itu ya terbukti gitu dalam pemilu 55 tahun 1955 menjadi pemilu pertama, NU menjadi pemenang nomor 3 setelah Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Masyumi, NU, dan kemudian PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, sebelum kemudian menjadi partai dalam pemilu 55, koalisi NU dan PNI sudah terjalin di parlemen gitu. Dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama dan kedua, NU berkoalisi dalam pembentukan pemerintahan tersebut bersama PNI, dan ada peran Masyumi, ada koalisi Masyumi juga di situ gitu. Meskipun dalam banyak hal antara PNI, NU dengan Masyumi itu banyak berseberangan. PNI dan NU jugalah yang sebenarnya menggagas tentang ide land reform, pembatasan tanah, yang meskipun kemudian isu itu lebih banyak digunakan oleh PKI, lebih banyak dimainkan oleh PKI di lapangan, sehingga seakan-akan bahwa land reform itu adalah isunya PKI, idenya PKI bukan. Nah, yang keempat adalah tentang marginalisasi Orde Baru terhadap dua kekuatan ini, PNI dan Nahdlatul Ulama. Ya, kita tahu bahwa tahun 77 pemilu Orde Baru yang pertama, ya, kekuasaan Orde Baru saat itu memaksa seluruh partai-partai yang ada untuk berfusi. Jadi seluruh partai-partai yang bergaris nasionalisme itu berfusi menjadi PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Di situ ada PNI, ada Partai Murba, ada Partai IPKI, ada Partai Katolik, ada Partai Kristen gitu. Bergabung membentuk PDI. Nah, sedangkan partai-partai yang bercorak Islam, NU, Parmusi, ya, dan sebagainya itu membentuk atau digabungkan dalam Partai Persatuan Perjuangan, Persatuan Pembangunan yang disebut P3, yang awalnya lambangnya Ka'bah tapi kemudian diganti menjadi bintang. Ini adalah proses marginalisasi, proses peminggiran peran politik nasionalis dalam hal ini PNI dan NU dalam kancah politik Orde Baru. Dua-duanya sama-sama organisasi yang ditekan. Dua-duanya yang diobok-obok lah. Gitu. Nah, kita tahu kemudian kelahiran PDI Perjuangan dimulai atau dipicu adanya dualisme kepemimpinan di Partai Demokrasi Indonesia. Kongres PDI di Medan, ya, menghasilkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, tapi kemudian kekuasaan saat itu tidak merestui PDI dengan ketua umumnya Ibu Mega. Mereka kemudian membuat kongres tandingan yang kemudian memunculkan nama Pak Suryadi sebagai ketua umum dan sekjennya Butuh Hutapea, Pak Butuh Hutapea. Sedangkan dari yang kongres yang awal itu ada Ibu Mega gitu. Nah, friksi tersebut meruncing sampai pada peristiwa kudeta 27 Juli tahun 97 yang ditandai dengan perebutan
kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro. Kantor PDI diserbu oleh massa, ya, oleh massa yang kemudian merembet pada kerusuhan massal di Jakarta tahun 1997. Disitulah kemudian PDI tadi PDI yang dipimpin Ibu Mega tadi membentuk partai baru menjadi PDI Perjuangan dengan sekjennya adalah Pak Alex Litai. Pak Alex Litai ini adalah unsur dari partai dari unsur Kristen. Ya. Nah ini bagian dari marginalisasi yang dialami oleh Orde Baru terhadap elemen nasionalisme. Sedangkan pada Nahdlatul Ulama kita bisa lihat ketika Kongres NU di Cipasung, Jawa Barat yang memenangkan Kiai Abdul Rahman Wahid sebagai ketua NU. Ya, saat itu kekuasaan Orde Baru tidak menginginkan Gus Dur sebagai ketua NU. Tapi pada praktiknya pada kontestasi pemilihan akhirnya Gus Dur yang menang. Nah, 4 hal inilah yang saya pikir menjadi menjadi benang merah yang berkelindan. Kenapa PDI Perjuangan kemudian pantas untuk berkoalisi dengan membangun aliansi dengan NU. Okay. Ini adalah kepentingannya kepentingan Indonesia di masa mendatang. Kita lihat tantangan-tantangan yang muncul di Indonesia di masa datang terkait dengan dijadikannya Indonesia sebagai epicentrum pertarungan ideologi transnasional gitu. Di mana Jazirah Arab kemudian tidak lagi menarik bagi kelompok-kelompok aliran Islam, katakanlah Wahabi Salafi yang kemudian bergeser menjadikan Indonesia sebagai basis pertahanannya, karena Timur Tengah sudah mulai berubah. Tinggal bagaimana sekarang kalkulasinya saja antara PDI Perjuangan dengan NU, siapa yang akan dipilih dari kader NU untuk menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Oke, baik. Terima kasih telah mengikuti kuliah daring. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya dalam pembicaraan berikutnya dalam tema yang lebih menarik tentunya. Sampai jumpa. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman. Sebarkan benih